Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Zahrani. Saya dari tingkat 2B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan batu ginjal atau nefrolithiasis. Sebelum kita melangkah ke mekanisme pembentukan batu ginjal atau nefrolithiasis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu batu ginjal atau nefrolithiasis. Penyakit batu ginjal atau nefrolithiasis adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Ukuran batu ginjal bisa dimulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Selanjutnya, gejala yang dirasakan oleh penderita batu ginjal atau nefrolithiasis. Yang pertama, mual muntah, yang kedua perut menggelembung, yang ketiga demam, yang keempat menggigil, yang kelima terdapat darah di dalam air kemih, dan yang keenam nyeri pinggang, perut bagian bawah, dan selangkangan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab batu ginjal. Yang pertama, sering menahan kencing terlalu lama sehingga urin menjadi pekat. Yang kedua, kurang minum air putih sehingga jumlah urin yang dikeluarkan sedikit. Yang ketiga, pekat kadar garam dalam urin sehingga berpotensi menghasilkan endapan batu dalam saluran kemih. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan batu ginjal atau nefrolithiasis. Batu ginjal dapat terbentuk ketika urin seseorang mengandung lebih banyak zat pembentuk kristal seperti kalsium, oksalat, dan asam urat. Kandungan tersebut lebih banyak dibandingkan zat yang dapat dilarutkan oleh cairan pada urin. Di saat yang bersamaan, urin mungkin kekurangan zat yang mencegah kristal saling menempel dan menciptakan faktor yang tepat sehingga batu ginjal dapat terbentuk. Maka dari itu, jika kristal cukup kecil untuk dikeluarkan dari tubuh dan urin yang ada cukup encer, tingkat kejenuhan dapat dihindari. Kristal dapat mengalir keluar bersamaan dengan urin melalui ureter dan kandung kemih tanpa menyebabkan masalah. Memang, keseimbangan antara pendorong dan penghambat dari batu ginjal ini harus benar-benar dijaga. Walaupun begitu, beberapa orang mungkin telah memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap pembentukan batu tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan terbentuknya batu ginjal. Yang pertama ada crystal nucleation. Air kemih yang supersaturasi, kental atau pekat akan mulai membentuk kristal-kristal padat dan menjadi suatu nukleus. Yang kedua, crystal growth. Ketika nukleus sudah terbentuk, maka kristal akan terus bertambah besar hingga mencapai titik maksimal. Yang ketiga adalah crystal aggregation. Ketika kristal tidak dapat tumbuh lagi, dia akan bergabung dengan kristal-kristal lainnya untuk membentuk partikel yang lebih besar. Inilah sebab terbentuknya sumbatan pada saluran kencing, yang dapat menimbulkan gejala-gejala yang sudah disebutkan. Selanjutnya yaitu pencegahan batu ginjal. Yang pertama, banyak minum air putih yaitu sekitar 2-3 liter setiap hari, terutama saat cuaca panas. Yang kedua, berkonsultasi dengan dokter jika harus mengonsumsi suplemen kalsium atau vitamin. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan asam urat tinggi. Yang keempat, menurunkan berat badan atau menjaga berat badan agar tetap ideal. Selanjutnya yaitu pengobatan batu ginjal. Pengobatan penyakit batu ginjal tergantung pada ukuran dan jenis batu ginjal yang dialami penderita. Untuk batu ginjal yang besar, disarankan dikonsultasikan ke dokter. Sedangkan yang kecil, penanganannya seperti berikut. Yang pertama, minum air putih sebanyak minimal 8 gelas air putih setiap hari. Yang kedua, mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol untuk meredakan sakit yang muncul akibat keluarnya batu. Yang ketiga, mengonsumsi obat penghambat alfa seperti tamsulosin untuk melemaskan otot-otot ureter sehingga batu bisa keluar lebih cepat.